Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Tukang Gambar. Di video kali ini kita akan bahas perintah revolve pada aplikasi AutoCAD. Nanti kita akan bahas perintah revolve ini mulai dari fungsi, cara mengaktifkan, dan cara menggunakan perintah revolve. Serta kita bahas juga fungsi dari beberapa opsi yang bisa kita pilih sesuai kebutuhan dari perintah revolve ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa like dan juga subscribe bagi kalian yang belum subscribe sebagai bentuk dukungan kalian kepada channel ini. Jangan lupa share video ini supaya bisa memberi manfaat kepada lebih banyak orang. Dan jangan lupa juga follow akun Instagram Tukang Gambar di @tukanggambar3d. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama, fungsi perintah revolve pada aplikasi AutoCAD. Perintah revolve ini digunakan untuk membuat objek 3D dengan cara memutar objek 2 dimensi terhadap sumbu putar atau aksis yang kita tentukan. Selanjutnya, cara mengaktifkan perintah revolve. Ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk mengaktifkan perintah revolve. Bisa dari menu bar, bisa dari ribbon panel, bisa juga dari baris perintah. Untuk mengaktifkan perintah revolve dari menu bar, caranya kita klik menu Draw, kemudian kita pilih Modeling. Setelah itu, kita klik perintah revolve. Maka perintah revolve sudah aktif. Selanjutnya, untuk mengaktifkan perintah revolve dari ribbon panel atau dari toolbar jika teman-teman menggunakan tampilan klasik, caranya cukup cari dan klik ikon perintah revolve. Ikonnya seperti gambar ini. Kita bisa menemukan ikon perintah revolve ini di panel modeling. Nah, untuk workspace yang sedang saya gunakan, workspace 3D modeling, perintah revolve ini berada satu tempat dengan perintah extrude. Jadi, jika kita melihat perintah extrude, kita cukup klik expand ya, baru kita bisa klik ikon perintah revolve. Kita cukup klik sekali, maka perintah revolve sudah aktif. Selanjutnya, untuk mengaktifkan perintah revolve dari baris perintah, caranya cukup ketik rev ya, kemudian enter. Maka perintah revolve sudah aktif. Oke, sekarang kita praktikkan. Nah, di sini kita punya dua objek rectangle. Kita akan praktek menggunakan perintah revolve untuk memutar dua objek ini. Untuk menggunakan perintah revolve, kita bisa mengaktifkan perintah revolve terlebih dahulu, baru select objek. Atau select objek terlebih dahulu baru mengaktifkan perintah revolve. Jadi urutannya bisa dibolak-balik. Tapi secara umum cara menggunakan perintah revolve seperti ini. Yang pertama, kita aktifkan perintah revolve. Setelah itu kita klik objek yang akan kita revolve. Di sini saya klik rectangle ini. Setelah kita klik objek yang akan kita revolve, kemudian kita enter atau klik kanan kemudian pilih enter. Setelah itu kita buat sumbu putar atau aksis revolve dengan menentukan dua titik. Misalnya kita klik titik pertama di sini. Kemudian titik kedua di sini. Maka dari titik pertama ke titik kedua akan menjadi sebuah garis sumbu putar atau aksis revolve. Kita klik titik keduanya di sini, maka objek terrevolve atau diputar terhadap garis yang kita tentukan dengan dua titik tadi. Setelah itu kita tentukan derajat putarnya. Misalnya kita akan putar objek ini satu putaran penuh, berarti kita ketik 360 kemudian enter. Artinya 360 derajat ya, satu putaran penuh. Atau misalnya kita akan putar 3/4 putaran, berarti 270 derajat. Kita coba untuk objek yang ini. Kita aktifkan perintah revolve, kita klik objek yang akan kita revolve, klik kanan enter. Kemudian tentukan sumbu putar, klik titik awal di sini dan titik akhir di sini. Setelah itu tentukan derajat putar. Misalnya 3/4 putaran berarti 270 derajat. Ketik 270 kemudian enter. Maka objek ini diputar 3/4 putaran seperti ini. Oke ya, itu cara menggunakan perintah revolve secara umum. Sekarang saya jelaskan fungsi dari opsi-opsi yang ada pada perintah revolve. Saya undo lagi. Nah, seperti ini. Kita aktifkan lagi perintah revolve. Nah, setelah kita mengaktifkan perintah revolve, di sini ada mode.
Misalnya kita klik, akan muncul dua opsi, ada solid dan surface. Solid ini digunakan untuk merevolve objek 2 dimensi menjadi objek 3D solid. Sedangkan surface digunakan untuk merevolve objek 2 dimensi menjadi objek 3D surface. Defaultnya yang kita gunakan setiap kali kita menggunakan perintah revolve adalah mode solid. Saya contohkan lagi ya, kita klik opsi solid, kemudian kita klik objek yang akan kita revolve, kemudian klik kanan enter, kita tentukan sumbu revolve-nya. Kita bisa klik sembarang seperti ini ya, tidak menentukan besarnya derajat putar, tapi nilai putarannya tidak terukur. Nah, ini adalah objek 3D solid. Sekarang kita klik perintah revolve lagi, kita pilih opsi mode, kemudian sekarang kita pilih surface. Atau bisa juga kita ketik SU, kemudian enter. Setelah itu kita klik objek yang akan kita revolve, klik kanan enter, tentukan sumbu putarnya. Nah, sekarang kita klik sembarang juga seperti ini. Ini adalah objek 3D surface. Teman-teman bisa lihat perbedaannya ya. Untuk objek yang kita revolve menggunakan mode surface, tengahnya bolong atau kosong. Sedangkan untuk objek yang kita revolve menggunakan mode solid, dia solid. Jadi bagian dalamnya solid, rapat, tidak kosong. Jika kita ubah visual style ke 2D wireframe, nah kita bisa lihat perbedaannya ya. Untuk yang solid dia clean, bersih. Untuk yang surface dia ada kotak-kotaknya. Jadi beda. Sekarang saya undo lagi. Itu tadi perbedaan mode surface dan mode solid. Sekarang kita bahas fungsi opsi-opsi yang lain. Kita aktifkan lagi perintah revolve, kita klik objek yang akan kita revolve, klik kanan enter, kemudian tentukan sumbu putarnya. Klik titik awal di sini dan titik akhirnya di sini. Nah, sekarang di baris perintah ada opsi start angle, reverse, dan expression. Yang pertama saya jelaskan opsi reverse. Opsi reverse ini digunakan untuk membalik arah putaran. Perhatikan arah putaran revolve sekarang seperti ini. Jika kita klik opsi reverse, maka arah putarannya berbalik. Untuk menggunakan opsi reverse kita bisa klik langsung atau ketik R ya, ketik R kemudian enter. Maka arah putarannya akan berbalik lagi. Itu fungsi opsi reverse. Kemudian opsi start angle. Start angle ini digunakan untuk menentukan titik awal revolve. Defaultnya 0 atau revolve dimulai dari posisi objek default atau posisi awal objek. Seperti ini. Posisi awal objeknya seperti ini. Kemudian jika kita revolve, maka revolve akan dimulai dari posisi objek ini. Nah, seperti ini. Tapi jika kita klik opsi start angle atau ketik ST kemudian enter, misalnya kita tentukan start angle-nya 90, ketik 90 kemudian enter. Maka objek akan di revolve mulai dari 90 derajat dari posisi awal. Perhatikan ya seperti ini. Kita klik misalnya akhir revolve-nya di sini. Kemudian objek ini kita revolve tanpa menentukan start angle. Jadi objek ini di revolve dari posisi awal, sedangkan objek yang ini revolve-nya dimulai dari 90 derajat dari posisi awal, begitu. Itu adalah fungsi dari opsi start angle. Sekarang saya jelaskan fungsi opsi expression. Kita aktifkan lagi perintah revolve, kemudian kita klik objek yang akan kita revolve, kemudian klik kanan enter. Setelah itu kita tentukan sumbu putarnya seperti ini. Sekarang kita klik opsi expression atau ketik EX kemudian enter. Nah, opsi expression ini digunakan untuk menentukan besarnya derajat putar dengan rumus matematik. Bisa penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan lain sebagainya. Misalnya, objek ini akan kita putar 3 kali 90 derajat atau 270 derajat. Kita bisa ketik 3 kali 90, kemudian enter. Maka objek akan diputar 3 kali 90 derajat atau 270 derajat. Itu fungsi dari opsi expression. Sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah,
Untuk objek dua dimensi yang otomatis tertutup, seperti rectangle, polygon, dan circle, bisa kita revolve langsung menjadi objek 3D solid. Tetapi untuk objek yang terdiri dari gabungan beberapa objek, misalnya seperti ini, ada circle, fillet, garis, dan lain sebagainya, jika kita revolve, maka akan menjadi objek 3D surface. Jika kita ingin merevolve objek ini menjadi 3D solid, objek ini harus kita ubah menjadi objek 2D polyline tertutup atau objek region. Contohnya seperti ini. Misalnya kita punya rectangle dan circle. Seperti ini. Kemudian kedua objek ini kita revolve terhadap sumbu putar yang kita tentukan, misalnya seperti ini. Maka objek ini langsung menjadi objek 3D solid. Tetapi jika objek ini kita revolve, hasilnya adalah 3D surface. Nah, jika kita ingin objek ini menjadi 3D solid, kita harus ubah objek ini menjadi 2D polyline menggunakan perintah join. Kita blok, kemudian kita ketik J, lalu enter. Nah, sekarang objek ini sudah menjadi polyline. Jika kita revolve seperti ini, maka objek ini menjadi 3D solid. Atau bisa juga, ini saya undo lagi ya, bisa juga ketik REG atau region ya, kemudian enter, kita blok objeknya. Sekarang objek ini sudah menjadi objek region. Jika kita revolve objek ini seperti ini, maka objek ini menjadi objek 3D solid. Oke ya, sekarang kita lanjut ke opsi berikutnya. Kita aktifkan lagi perintah revolve, kita klik objeknya, kemudian klik kanan enter. Nah, di sini ada opsi objek X, Y, Z. Objek ini digunakan untuk merevolve objek yang akan kita putar terhadap objek yang kita pilih sebagai sumbu putar. Misalnya seperti ini, objek ini akan kita putar terhadap garis ini. Kita cukup klik opsi objek atau ketik O kemudian enter, kemudian pilih objek yang akan kita gunakan sebagai sumbu putar. Kita cukup klik, maka objek akan diputar terhadap garis tersebut. Oke ya, saya ulangi. Kita aktifkan perintah revolve, kita klik objek yang akan kita revolve, kemudian enter. Setelah itu kita klik opsi objek, kita pilih objeknya. Seperti ini. Oke ya. Selanjutnya saya jelaskan opsi X, Y, dan Z. Nah, di sini ini simbol UCS. Posisinya pas di koordinat 0,0,0. Teman-teman bisa lihat di drawing koordinat di sini. Perhatikan 0,0,0. Kemudian di sini saya punya rectangle. Posisinya pas di plane XZ. Perhatikan posisinya pas di plane XZ. Nah, objek ini bisa kita revolve terhadap sumbu X dan sumbu Z. Contohnya seperti ini. Kita klik perintah revolve, kita klik objeknya, klik kanan, enter. Setelah itu kita klik opsi X. Atau bisa juga kita ketik X, kemudian enter. Maka objek akan di-revolve terhadap sumbu X. Kita bisa lihat objek di-revolve terhadap sumbu X. Kemudian saya undo. Sekarang kita revolve objek ini terhadap sumbu Z. Kita bisa klik opsi Z, maka objek akan di-revolve terhadap sumbu Z. Seperti ini. Saya undo lagi. Tapi objek ini tidak bisa di-revolve terhadap sumbu Y. Unable to revolve the selected object. Kenapa tidak bisa? Karena jika objek ini kita revolve terhadap sumbu Y, objek ini tidak menjadi objek 3D. Jadi tidak bisa kita revolve. Kecuali jika objek ini kita putar terlebih dahulu. Misalnya seperti ini. Kemudian kita aktifkan perintah revolve, kita klik objeknya, klik kanan enter. Kita pilih opsi Y. Maka objek ini bisa kita putar terhadap sumbu Y. Begini.
Itu fungsi dari opsi objek X, Y, dan Z dari perintah revolve pada aplikasi AutoCAD. Oke, fungsi dari semua opsi sudah kita bahas, jadi saya rasa pembahasan tentang perintah revolve ini sudah cukup. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih buat kalian semua yang mengikuti materi ini sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.